Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas perkembangan peserta didik dengan materi penyesuaian diri remaja. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Yuratama, NIM 202009047 sebagai moderator, dan teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ikomang Budi Arcana dengan NIM 20200909046. Baiklah, untuk pemaparan materi tentang penyesuaian diri dalam kalangan remaja, adapun rumusan masalah antara lain seperti pengertian penyesuaian diri, bagaimana proses penyesuaian diri, aspek-aspek penyesuaian diri, faktor-faktor mempengaruhi penyesuaian diri, permasalahan dalam penyesuaian diri, bagaimana implikasi penyesuaian diri pada pendidikan, dan terakhir, bagaimana karakteristik penyesuaian diri. Latar belakang dari permasalahan ini adalah penyesuaian diri dengan kebutuhan hidup dan tuntutan masyarakat sekitar berdasarkan pengalaman sekolah maupun luar sekolah. Itu pun memiliki sejumlah pengetahuan, kecakapan, minat-minat, dan sikap. Dengan itu semua dapat bersinambungan di bentuknya menjadi pribadi yang tertentu yang di masa mendatang. Dengan perlunya pendidikan penyesuaian diri agar membentuk kepribadian jasmani yang sehat, mental agar bisa menyelesaikan secara harmonis, baik di penyesuaian diri sendiri maupun di kalangan lingkungan sekitar. Untuk lebih jelasnya, mari kita tinjau secara lebih rinci pengertian dari dan juga proses penyesuaian diri, karakteristik diri remaja, faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri, dan ada kenyataannya. Seseorang tidak ada yang dilahirkan dalam keadaan telah mampu menyesuaikan diri ataupun tidak mampu menyesuaikan diri. Namun, kondisi fisik, mental, dan emosional yang dapat dimilikinya itu pun berpengaruh dan diarahkan oleh faktor-faktor lingkungan yang dimana kemungkinan akan kembangnya proses penyesuaian diri yang baik ataupun yang salah pada dirinya sendiri. Jadi, kita akan masuk dalam pembahasan pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah interaksi individu yang kontinu dengan diri individu itu sendiri. Penyesuaian diri dapat diartikan atau dideskripsikan sebagai berikut, yaitu penyesuaian diri berarti adaptasi yang dapat mempertahankan eksistensinya dan memperoleh kesejahteraan jasmanilah dan rohaniah, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial. Penyesuaian diri dapat juga diartikan sebagai konformitas yang berarti dapat menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip. Penyesuaian dapat juga diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasikan respon-respon sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi-frustasi secara efisien. Individu memiliki kemampuan menghadapi realitas hidup dengan cara yang adekuat atau memenuhi syarat. Penyesuaian dapat diartikan penguasaan atau kematangan secara emosional. Kematangan emosional maksudnya ialah secara positif memiliki respon emosional yang tepat pada setiap situasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungannya itu sendiri. Lanjut ke proses penyesuaian diri. Jadi, proses penyesuaian diri adalah proses suatu yang merupakan hal yang mutlak dalam hidup ini. Penyesuaian diri juga merupakan proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya itu sendiri. Penyesuaian diri secara sempurna tentu saja tidak dapat kita raih karena banyak hal, terutama dalam hal mencapai kebutuhan atau keinginan yang selalu tidak terpenuhi.
Maka dari itu, penyesuaian diri lebih bersifat sepanjang hayat karena manusia terus-menerus berupaya menemukan pencapaian atau kebutuhan atau keinginan yang dimana dalam proses manusia mengalami tekanan dan tantangan hidup di sekelilingnya. Guna mencapai pribadi yang sehat, penyesuaian diri lebih bersifat suatu proses panjang hayat atau bisa disebut dengan lifelong, dan manusia terus menerus berupaya menemukan dan mengatasi tekanan dan tantangan hidup guna mencapai pribadi yang sehat. Kita harus selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan agar kebutuhan-kebutuhan kita dapat terpenuhi. Untuk selanjutnya yaitu aspek-aspek penyesuaian diri. Aspek-aspek penyesuaian diri ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah kontrol terhadap emosi yang berlebihan. Yang kedua, mekanisme pertahanan diri yang minimal. Yang ketiga, frustasi personal yang berminimal. Yang keempat, kemampuan untuk belajar. Yang kelima, belajar dari pengalaman yang masa lalu. Dan keenam adalah sikap realistik dan objektif. Jadi, untuk selanjutnya itu terdapat faktor-faktor penyelesaian diri, antara lain adalah penentu penyelesaian identik dengan faktor-faktor yang mengatur perkembangan dan terbentuknya pribadi secara bertahap. Penentu-penentu itu dapat dikelompokkan sebagai berikut, antaranya adalah yang pertama adalah kondisi jasmaniah. Yang kedua adalah perkembangan, kematangan, dan penyesuaian diri. Yang ketiga adalah penentu psikologis terhadap penyesuaian diri. Jadi kita masuk ke kondisi jasmaniah. Apa itu kondisi jasmaniah? Kondisi jasmaniah itu adalah struktur jasmaniah yang kondisi primer bagi tingkah laku. Maka dari itu dapat diperkirakan bahwa sistem saraf, kelenjar, dan otot merupakan faktor yang penting bagi proses penyesuaian diri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa gangguan-gangguan dalam sistem saraf, kelenjar, dan otot dapat menimbulkan gejala-gejala gangguan mental, tingkah laku, dan juga kepribadian pada orang tersebut. Yang kedua adalah perkembangan, kematangan, dan penyesuaian diri. Dalam proses perkembangan, respon anak yang berkembang dari respon yang bersifat instiktif yang menjadi respon yang dapat diperoleh melalui belajar dan juga pengalaman. Dengan bertambahnya usia, kematangan untuk melakukan respon yang menjadi lebih baik dalam proses penyesuaian diri tersebut. Yang ketiga adalah penentu psikologis terhadap penyesuaian diri. Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain adalah yang pertama itu adalah pengalaman, yang kedua belajar, ketiga determinasi diri, dan keempat konflik dan penyesuaian diri. Yang kelima adalah lingkungan sebagai penentu penyesuaian diri. Yang keenam adalah kultural dan agama sebagai penentu penyesuaian diri. Jadi sekian dari pemaparan dari penjelasan saya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mang Budi. Untuk tempat dan waktu saya persilahkan. Permasalahan-permasalahan penyesuaian diri remaja. Permasalahan-permasalahan penyesuaian diri yang dihadapi remaja dapat berasal dari suasana psikologis keluarga. Banyak penelitian membuktikan bahwa remaja yang hidup di dalam rumah tangga yang retak mengalami masalah emosi. Tampak pada ada kecenderungan yang besar untuk marah, suka menyendiri, di samping kurang kepekaan terhadap penerimaan sosial dan kurang mampu menahan diri, serta lebih gelisah dibandingkan dengan remaja yang hidup dalam rumah tangga yang wajar. Masalah yang timbul dari remaja bisa saja yang pertama, berpindah ke tempat atau masyarakat baru. Berarti kehilangan teman lama sehingga terpaksa mencari teman yang baru dan susahnya menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Yang kedua, banyak remaja yang mengalami kesulitan dalam mencari atau membentuk persahabatan dengan hubungan sosial yang baru. Nah, maka dari itu, di sini remaja dituntut untuk dapat lebih mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat baru sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baru tersebut. Implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Sekolah mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan jiwa remaja. Dalam kaitannya dengan pendidikan, peranan sekolah pada hakikatnya sama dengan peranan keluarga.
Lingkungan sekolah mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan jiwa remaja. Sekolah selain mengemban fungsi pengajaran, juga fungsi pendidikan atau transformasi norma. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja, khususnya di sekolah, antara lain, yang pertama, menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah bagi anak didik baik sosial, fisik maupun akademis. Yang kedua, menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak didik. Yang ketiga, usaha memahami anak didik secara menyeluruh, baik prestasi belajar, sosial maupun aspek pribadinya. Yang keempat, menggunakan metode dan alat mengajar yang menimbulkan gairah belajar. Yang kelima, ruang kelas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Dan masih banyak lagi. Karakteristik penyesuaian diri remaja. Karakteristik penyesuaian diri yang terjadi pada remaja dapat terlihat dari penyesuaian diri terhadap peran dan identitas, pendidikan, kehidupan seks, norma sosial, penggunaan waktu luang, penggunaan uang, dan penyesuaian terhadap kecemasan, konflik, dan frustasi. Berikut adalah karakteristik penyesuaian diri yang positif dan penyesuaian diri yang negatif. Saya mulai dari penyesuaian diri yang positif. Yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis. Yang ketiga, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Yang keempat, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Yang kelima, mampu dalam belajar. Dan masih banyak lagi. Nah, berikut saya akan menjelaskan penyesuaian diri yang negatif. Kegagalan dalam melakukan penyesuaian diri secara positif dapat mengakibatkan individu melakukan penyesuaian diri yang salah. Penyesuaian diri yang salah ditandai dengan berbagai bentuk tingkah laku yang serba salah, tidak terarah, emosional, sikap realistik, agresif, dan sebagainya. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator.